Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hafizah dari Pendidikan Geografi 18B, STQ PGRI Sumatera Barat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Yang dengan sumbernya saya ambil pada buku mata pelajaran geografi kelas 12 SMA. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah media pengajaran geografi dengan dosen pembimbingnya Ibu Ade Irma Suryani MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses pembentukan bumi. Sebelumnya pasti banyak yang belum mengetahui bagaimana sih proses terbentuknya bumi? Di urutan keberapa bumi itu terletak? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana itu terbentuknya bumi. Bumi merupakan salah satu planet dalam sistem tata surya yang diyakini terbentuk bersamaan dengan terbentuknya tata surya itu sendiri, yaitu sekitar 5.000 tahun yang lalu. Para ahli memperkirakan bahwa matahari terbentuk terlebih dahulu, sedangkan planet-planet termasuk bumi masih dalam wujud awan, debu dan gas kosmis yang disebut nebula mengelilingi matahari. Awan, debu, dan gas kosmis tersebut terus berputar pada akhirnya bersatu karena pengaruh gravitasi. Kemudian mengelompok, membentuk bulatan-bulatan bola besar yang disebut planet, termasuk di dalamnya planet bumi. Bumi pada awalnya merupakan planet yang sangat panas. Suhu permukaan mencapai 4.000 derajat Celcius dalam jangka waktu jutaan tahun. Suhu bumi kemudian turun dan mengakibatkan terjadinya pembekuan. Bagian permukaan bumi disebut kerak atau kulit bumi atau litosfer, sedangkan bagian dalam bumi sampai saat ini masih dalam keadaan panas dan berpijar. Di sini ada gambar terkait dengan proses pembentukan bumi. Bisa dilihat dia melalui beberapa fase sehingga terjadilah bumi yang saat ini kita tinggali. Baiklah, saya akan lanjutkan. Ada teori pembentukan bumi. Yang pertama yaitu ada teori kontraksi atau contraction theory. Yang kedua ada teori dua benua, Laurasia-Gondwana theory. Dan yang ketiga ada teori pengapungan benua atau yang bisa disebut dengan continental drift theory. Dan yang keempat ada teori konveksi atau convection theory. Dan yang kelima ada teori lempeng tektonik atau flat tectonic theory. Yang selanjutnya yaitu ada karakteristik bumi sebagai ruang kehidupan. Bumi mempunyai lapisan udara atau atmosfer dan medan magnet yang disebut magnetosfer yang melindungi bumi dari angin matahari, sinar ultraungu, dan radiasi dari ruang angkasa. Lapisan udara ini menyeliputi bumi hingga ketinggian 700 km. Bumi mempunyai massa berat 59.760 miliar ton dengan luas permukaan 510 juta kilometer persegi. Bumi mempunyai satelit alami, yaitu bulan. 70,8% permukaan bumi diliputi air. Udara bumi terdiri dari 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% uap air, karbon dioksida, dan gas lainnya. Di sini juga saya jelaskan struktur lapisan bumi. Yang pertama ada kerak bumi atau crust, dan yang kedua ada mantel bumi, dan yang ketiga ada inti bumi. Yang selanjutnya yaitu kelayakan bumi sebagai ruang kehidupan. Yang pertama terdapat memiliki wilayah perairan atau sebagian besar wilayahnya berupa perairan. Dan yang kedua ada memiliki udara atau oksigen. Yang ketiga memiliki dataran. Dan yang keempat memiliki suhu yang ideal. Dan yang kelima memiliki atmosfer.
Dan yang keenam, mempunyai relief berupa gunung dan lembah. Baiklah, sekian materi singkat yang dapat saya sampaikan terkait dengan proses pembentukan bumi. Jika ada terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.